Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Sumpah ya, di akhir Januari tuh dar banget sumpah. Gimana enggak IHSG tuh bikin deg-degan. Soalnya cuma waktu 2 hari nih, IHSG turunnya udah 16%. Bukan karena perang, bukan karena The Fed, bukan karena fundamental ekonomi, tapi karena satu nama, yaitu MSCI. Sebenarnya siapa sih MSCI? Dia ngapain sampai pasar saham Indonesia tuh bergejolak? Kita bahas lebih lanjut di Cici Cuan episode kali ini. Kita flashback sedikit ya. Jadi di 27 Januari 2026, MSCI ini resmi mengumumkan kalau misalkan mereka itu tidak akan melakukan rebalancing atau perubahan atas saham-saham Indonesia di indeksnya. Kalau yang gue catat nih, jadi di 27 Januari 2026, si MSCI ini keluarin pengumuman kalau misalkan dia akan membekukan sementara evaluasi saham-saham Indonesia. Jadi kan harusnya di Februari ini tuh ada rebalancing nih, jadi dia itu MSCI bakal milih nih saham mana yang bisa masuk ke indeks globalnya, saham mana yang bisa turun atau keluar. Tapi di Februari kali ini, dia mengerem, dia tuh nggak akan masukin saham apapun. Dan buat saham-saham yang udah masuk di indeksnya itu, nggak akan ada kenaikan atau penurunan. Jadi kan si MSCI ini ada kategori ini, standard, large, mid, atau small. Nah itu nggak akan ada kenaikan atau penurunan. Nah kenapa sih MSCI sampai melakukan sebegitunya? Karena MSCI ini menuntut transparansi data kepemilikan saham dari otoritas bursa kita, yaitu Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nih, si MSCI ceritanya ini dapat masukan dari pelaku pasar kalau misalkan data-data kepemilikan investor atau kepemilikan efek, maksudnya shareholder gitu ya, shareholder emiten itu kurang transparan. Di sisi lain MSCI juga nyiapin sejumlah kebijakan kalau misalkan dari otoritas bursa kita tuh nggak melakukan perubahan yang signifikan. Kurang lebih kalau menurut gue ini semacam gertakan. Jadi kan status Indonesia itu di MSCI itu sebagai emerging market. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan yang berarti, status kita tuh bisa diturunkan sebagai frontier market. Itu tuh setara dengan pasar saham Bangladesh. Si MSCI ini minta otoritas bursa kita, baik BEI dan OJK, untuk meminta keterbukaan data itu, transparansi data itu sampai dengan Mei 2026. Jadi prosesnya masih berlanjut sampai sekarang. Nah setelah pengumuman si MSCI keluar itu, IHSG langsung anjlok. Jadi pengumumannya itu kan di tanggal 27, tapi baru muncul di Indonesia tuh tanggal 28 Januari. Nah di 28 Januari mulai sesi perdagangan kedua, di sekitar pukul 13.43 menit, trading halt yang pertama. Itu IHSG turun sampai 8%. Kenapa sih trading hold ya? Karena kan pembekuan sementara istilahnya. Cuma berlaku 30 menit. Setelah itu dibuka kembali. Nah, sayangnya di sehari berikutnya di tanggal 29 Januari 2026 itu malah pas buka pasar IHSG tuh langsung kena trading hold lagi. Langsung perdagangannya dibekuin sekitar jam 9.26. Sebenarnya siapa sih MSCI? Kenapa sih kok sebegitunya dia sampai mempengaruhi pasar Indonesia? Gue cerita sedikit. Jadi di tanggal 28 itu MSCI ngeluarin pengumuman dan pasar langsung bereaksi. Bursa Efek Direksi itu udah bikin ketemu sama teman-teman media buat menjelaskan posisinya seperti apa sih, upaya apa sih yang mereka akan lakukan. Ternyata di tanggal 29 itu tekanannya masih ada kan, bahkan di awal perdagangan langsung trading halt. Nah mendadak gue dapat undangan, siangnya itu OJK dan BEI bakal bikin press conference lah gitu. Akhirnya gue datang. Intinya yang gue tangkap adalah mereka akan melakukan reformasi integritas pasar modal. Mereka akan memberikan keinginannya MSCI itu transparansi data. Jadi bursa OJK akan membuka data kepemilikan saham di bawah 5%. Dan mereka juga akan membuka data ultimate beneficiary owner alias UOB. Maksudnya siapa sih nih pemilik utamanya di perusahaan itu? Di tanggal 30 Januarinya itu, teman-teman wartawan dapat undangan mendadak kalau Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahmat tuh mau ketemu nih sama teman-teman wartawan, menindaklanjuti press conference di tanggal 29 Januari. Ternyata kita semua kaget pas kita datang di tanggal 30 itu. Ternyata Pak Iman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Dan Pak Iman menjadi salah satu pejabat, bisa dibilang pejabat atau otoritas bursa yang mengundurkan diri karena dia menilai itu sebagai tanggung jawab moralnya
atas tekanan trading halt yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Maaf, kelamaan 2 tahun. 2 hari terakhir di tanggal 28-29 Januari. Siangnya itu sebenarnya OJK juga ngadain preskon di Bursa Efek Indonesia. Itu menindaklanjuti sebenarnya pengunduran diri Pak Imar Rahmat jadi Direktur Bursa Efek Indonesia. Di situ masih ada Pak Mahendra sama Pak Inarno. Dan preskon seperti biasa mereka menanggapi dan proses pemilihan pejabat sementara akan disesuai dengan regulasi segala macam. Dan deadline-nya belum selesai, guys. Setengah 7 malam tiba-tiba ada pengumuman kalau misalkan 3 pejabat otoritas bursa itu mengundurkan diri. 2 diantaranya adalah Mahendra Siregar, dia mengundurkan diri sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan yang satu lagi adalah Inarno Jayadi, Kepala Eksekutif ngintip dulu Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, kalau disingkat PMDK. Yang satu lagi itu mengundurkan diri Deputi Komisionernya. Nah, ternyata berselang beberapa jam kemudian, kurang lebih kalau nggak salah jam 9, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Mirza mengundurkan diri juga. Jadi total dalam sehari, Direktur Utama Bursa keluar, 3 anggota Dewan Komisioner keluar, dan 1 Dekom keluar. Sebagai langkah percepatan nih ceritanya, OJK bikin rapat dewan anggota komisioner dan memutuskan untuk mengangkat Ibu Kiki Frederika Widiasari sebagai pejabat sementara menggantikan Pak Mahendra dan Pak Mirza. Dan posisinya Pak Inarno digantikan sama Pak Hazan Zain. Kalau dilihat keduanya ini bukan orang baru di pasar modal. Dua-duanya ini pernah menjabat dari Direktur Bursa Efek Indonesia, pernah di KSE Ibu Kiki, sebelumnya juga berkecimpung di sekuritas. Pokoknya istilah kata mereka tuh emang kembali lagi ke tempat lamanya. Itu sekilas tentang huru-hara apa yang terjadi. Sebenarnya siapa sih MSCI ini? Kenapa dia tuh dampaknya sampai sebesar itu? Jadi MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Dia itu penyedia indeks asal Amerika Serikat. Salah satu penyedia indeks terbesar di dunia. Jadi kalau dia punya indeks itu bakal jadi acuan oleh fund manager global. Misalkan fund manager global mau bikin ETF atau reksadana, biasanya tuh dia akan ngikutin indexing dari indeksnya si MSCI. Kenapa sebegitu besar exposure yang indeks MSCI berikan ke saham-saham Indonesia tuh cukup besar. Jadi kan kalau kita masuk ke indeks global, otomatis investor asing tuh akan melirik nih. Ternyata ada loh saham yang namanya BCA, misalkan. Ternyata ada loh saham yang namanya INDF gitu. Yang mungkin mereka tuh nggak aware sebelumnya dengan masuk ke indeks global. Jadi kan investor-investor asing nih yang duitnya gede nih tahu, oh ternyata ada loh saham ini. Dan dampaknya apa? Akhirnya terjadilah capital inflow yang masuk ke dalam pasar saham Indonesia. Untungnya apa ya? IHSG kita akan naik, pasar saham kita akan naik, ketertarikan asing di pasar saham Indonesia tuh akan naik gitu. Di tengah gejolak yang masih tinggi ini, kan tenggat waktunya juga masih sampai Mei 2026, Bursa OJK juga lagi berbenah lah. Intinya mereka juga akan melakukan reformasi. Terus gimana nih sekarang sebagai investor di tengah gejolak yang luar biasa ini? Ini cerita ya, ini disclaimer, bukan buat ajakan segala macam. Ini cerita pribadi. Karena gue cicicuan, gue berbagi. Ketika trading halt kemarin, yang gue lakukan adalah tidak panic selling. Gue punya beberapa portofolio, ada satu saham perbankan yang emang cukup dalam jatuhnya. Apakah ini gue harus jual atau enggak? Karena lumayan ya, minusnya tuh hampir 2 digit ya. Kan psikologis investor apalagi yang baru kayak, ini jual gak sih? Nah, tapi gue memilih untuk, enggak deh, gue gak jual. Gue gak menjual dan gue tidak melakukan averaging down, alias tidak beli di harga bawah. Tapi gue memilih saham lainnya yang terdiskon. Ini cerita aja, bukan disclaimer untuk membeli. Gue akumulasi salah satu saham perbankan swasta terbesar di Indonesia. Gue mulai akumulasi di tanggal 28. Itu udah mulai turun, ternyata di tanggal 29 turun lagi. Sebagai investor, gue panik sebenarnya, jujur gue panik. Dan gue rasa kalian sebagai investor pemula juga merasakan hal yang sama. Tapi karena gue yakin dengan fundamentalnya, apalagi baru rilis laporan keuangan, kinerjanya solid, ada potensi pembagian dividen ya, makanya gue akumulasi averaging down atau akumulasi di harga bawah. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa teman-teman lakukan. Maksudnya jangan terlalu panik, tiba-tiba ikut arus panic selling segala macam. Maksudnya tetap pikir rasional, apakah worth it nih saham gue pertahankan atau
ya udah sebaiknya gue cut loss dan tetap pasang trading plan. Apakah gue masih bisa menerima misalkan sahamnya udah turun 20%, sebenarnya bisa nggak sih dia naik lagi secara fundamental gimana? Masih oke nggak ya? Atau ini emang koreksi-koreksi wajar, masih bisa rebound segala macam jadi gue beli. Atau kayaknya enggak deh, gue udah nggak bisa di 20%, ternyata prospeknya kurang segala macam. Mungkin cut loss itu jadi pilihan, maksudnya jangan takut untuk cut loss, tapi jangan terlalu reaktif tiba-tiba jual 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 gitu. Gue dan teman-teman kontan udah wawancara beberapa pengamat analis di pasar modal. Di tengah volatilitas kayak gini tuh sebaiknya investor investasinya gimana sih? Dari sumber-sumber kita, ada yang menyarankan gini sebenarnya ketika volatilitas pasar lagi tinggi, kalau kalian yang udah punya ilmunya trading, itu bisa manfaatkan volatilitas yang ada. Ketika harga turun naik sedikit itu jual, itu bisa, tapi dengan catatan ya kalian harus tahu dulu ilmunya. Nggak ngerti baca chart, nggak ngerti baca data, nggak ngerti apa-apa langsung beli segala macam, itu sangat beresiko. Kalau misalkan yang udah biasa trading, lakukan. Jangan lupa bikin trading plan, kapan harus cut loss, kapan harus TP, kapan harus entry, itu bisa dilakukan. Atau ada juga yang menilai, ini kan saham udah murah nih, kalau kalian akumulasi dari bawah, kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, apalagi nih udah mau masuk musim rilis kinerja. Di semester 1 ini tuh banyak emiten yang akan menggelar RUPS buat memutuskan hasil penggunaan laba tahun buku sebelumnya. Jadi emiten ini bakal ini kira-kira laba buku tahun 2025 bakal diapain. Nah, kalian bisa lihat tuh, saran si analis ini bisa lihat, kira-kira emiten mana yang berpotensi kasih dividen gede, karena harganya murah kan, dividen yield-nya pasti akan tinggi. Kalian cari saham mana sih yang sebenarnya fundamentalnya masih bertumbuh, terutama laba bersih ya, karena kan dividen datangnya dari laba bersih. Laba bersihnya masih tumbuh, prospeknya masih oke di tahun ini seperti apa. Ada juga yang bilang kayaknya belum tepat untuk masuk sekarang, bisa aja wait and see dulu. Tapi itu semua balik lagi ke kalian. Apakah memang kalian yang udah punya pengalaman trading, ya lanjutkan dengan trading plan kalian, atau misalkan bisa dengan mazhab dividen itu silakan, atau yang emang value investing, mumpung masih murah nih, gue beli aja akumulasi, terus kalau misalkan ternyata setahun 2 tahun kemudian naik, ya di TP itu balik lagi ke kalian masing-masing investor. Intinya adalah gue cuma mengingatkan jangan reaksi terlalu panic selling gitu. Dicermati pelan-pelan, apa nih sentimen pasarnya, apakah ini saat yang tepat untuk dijual atau gimana. Sekian Cici Cuan kali ini, semoga di Februari 2026 kan ada Valentine, nanti ada Imlek, ada juga Lebaran, IHSG-nya juga lebih positif. Semoga otoritas kita juga bisalah memberikan upaya-upaya buat melunakkan menjinakkan hatinya MSCI. Sekian video Cici Cuan kali ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.